Abdullah nama ayahnya, Aminah ibundanya, Abdul Muthalib kakeknya, Abu Thalib pamannya, Khadijah istri setia, Fatimah tercinta, semua bernasab mulia, dari Quraisy ternama. Inilah sang Rasul yang penuh suka duka, inilah sang Rasul yang penuh suka duka, oh penuh. Ini mengenal Nabi Muhammad secara zahir. Pertama silsilah keturunannya, kedua kita kenal Nabi Muhammad dengan akhlaknya. Akhlak Nabi Muhammad di kisah jamaah, wa kana khuluquhu al-Qur'an, zahir Nabi Muhammad itu adalah Al-Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Wa usalli wa usallim 'ala safwatil mursalin habibina wa syafi'ina Muhammad abil qasimil amin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba' hudahu ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim. Qul uhiya ilayya Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim. Ja'alnallahu wa ayyahdiyana bihudahu ila siratim mustaqim, amma ba'du. Hadratal mukarramin yang sama-sama kita hormati Bapak Sekretaris Kecamatan Sambelia, yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Desa Belanting, rekan-rekan takmir masjid, wabil khusus bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah hadirin wal hadirat yang mudah-mudahan tiang kelungguh menjadi calon penghuni surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini atas nikmat dan anugerah dari Allah, kita hadir dalam satu momentum yang istimewa, suatu saat yang luar biasa, yaitu dengan kita berbahagia di dalam memperingati kelahiran Rasul yang mulia, Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentunya harapan kita mudah-mudahan berkat maulid hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala mengumpulkan kita bersama Nabi Muhammad nanti di dalam surga. Amin ya rabbal. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salapu ya Nabi salam. Allah Allah ya Rasul, Allah Allah ya Habibi salam. Salawatullah anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri anta iksiru wa ghali anta misbahus suduri sallallahu Allah Allah sallallahu alaihi Allah Allah sallallahu ala sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim. Sehat jamaah? Alhamdulillah. Mangkin niki tiang pelungguh peringati kelahiran Nabi Muhammad. Ibu sayang pelinggih le Nabi Muhammad, cinta pelungguh le Nabi Muhammad. Mbe lebih sayang pelungguh le Nabi Muhammad atau semamak deh? Lamun dengan nyoblos dua batal, ibu harus seke kanggo tercinta le semama terwajib diki. Cinta kepada suami wajib, cinta kepada anak wajib, cinta kepada keluarga wajib. Tapi kecintaan kepada dunia beserta isinya tidak boleh mengalahkan kecintaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau kita cinta kepada manusia, secinta apapun kita, sesayang apapun kita, cinta kepada keluarga, sayang kepada anak, cinta kepada sahabat, pasti kita pernah dibuat kecewa. Betul? Ibu wah detek kecewaan si semama dah pira kali. Mudah kan wah luwe gati wah wah si de kecewa isi tetangga, wah kecewa isi batur, isi mentoa, isi ipar, ya lengkap lengkap penderitaan nih. Oh artinya sami jamaah mohon maaf, cinta pelungguh sami kepada selain Allah dan Nabi Muhammad pasti pernah kita dibuat kecewa. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mengecewakan kita meskipun kita kurang ibadahnya. Betul? Bayangkan sami jamaah rahimakumullah,
Saking cintanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saking rindunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Kita yang kurang ibadah, Nabi Muhammad yang syafaat ibadah kita. Kita yang banyak dosa, Nabi Muhammad yang memohonkan ampun kepada kita. Karena apa? Cinta Nabi Muhammad adalah mahabbah yang hakiki. Maka tiang pelungguh, maka mesti wajar lamun tercinta oleh Nabi Muhammad, karena beliau pun sungguh luar biasa sayangnya kepada kita. Alhamdulillah. Makanya sampai jamaah, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak hanya kita memperingati maulidnya dengan nyugulang dulang marak niki, tidak. Tidak hanya pelungguh memperingati maulidnya Nabi cukup dengan kata cinta kepada Nabi Muhammad, tidak. Mesti kita harus tahu kepribadian yang ada pada diri beliau. Nabi perlu pelajarin. Mesti pertama ma'rifatil Muhammadiyah, kita harus mengenal Nabi Muhammad. Bagaimana kita ingin mengenal Nabi Muhammad? Oh, mesti ada dua cara. Pertama, kita kenal Nabi Muhammad secara zahir. Kedua, kita harus kenal Nabi Muhammad secara batin. Bagaimana cara kita mengenal Nabi Muhammad secara zahir? Kenal Nabi Muhammad dari keturunannya, silsilah keturunannya. Kenal Nabi Muhammad melalui akhlaknya. Abdullah nama ayahnya, Aminah ibundanya, Abdul Muttalib kakeknya, Abu Talib pamannya, Khadijah istri setia, Fatimah tercinta, semua bernasab mulia, dari Quraisy ternama. Inilah sang Rasul yang penuh suka duka. Inilah sang Rasul yang penuh suka duka. Oh, penuh. Ini mengenal Nabi Muhammad secara zahir. Pertama, silsilah keturunannya. Kedua, kita kenal Nabi Muhammad dengan akhlaknya. Akhlak Nabi Muhammad niki sami jamaah, wa kana khuluquhu Al-Qur'an. Zahir Nabi Muhammad itu adalah Al-Qur'an. Zahir Nabi Muhammad isin Al-Quran, batin Nabi Muhammad isin Al-Quran. Makanya Aisyah mengatakan Rasulullah itu adalah Quran yang berjalan. Ibu besti, ngano besti je cemoh ya. Wah, tiang ngaji tuh le Lombok Utara nggih. Tempoh kena ina taduk ndara berjawab. Ibu taduk ndara berjawab. Apa tiang berketua kan daripada taduk apa yang berjawab bapak. Wah, ndek nara ina alik niki jerak dekelek kita kena ina gaes songkat dengan. Oh, milih dekale kena guys. Milih ibu guys. Milih kadu guys baik. Ayo sekarang kita lihat pada diri Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
maksum. Nabi maksudnya maksum Bapak, orang yang bersih dari dosa. Sekecot-kecot darak dosa Nabi Muhammad. Ita arak dosa anta? Bapak, pira dosan peligih dah? Arak 10 kira-kira? Ande na bau sita hitung. Nabi Muhammad maksum, bersih dari dosa. Nabi Muhammad dijamin paling pertama masuk surga, dan tidak akan diisi surga sebelum Nabi Muhammad masuk ke dalamnya. Dan dijamin oleh Allah Nabi Muhammad menjadi orang yang luar biasa istimewa. Tapi ibadahnya Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam paling panjang sujudnya, paling panjang ibadahnya, tidak pernah lupa tahajudnya. Bahkan lamun wasujud Rasulullah bengkak naen Rasulullah karena belo sina sujud. Ara itu mana? Ara mana? Yakin tiang endah lek belanting bae luwe bengkak naen endah. Asam murah. Lelah namadas jagung endah. Lagu lamun Nabi Muhammad kakinya bengkak dengan sebab panjang ibadah. Makanya kalau kita ingin meladani akhlak Nabi Muhammad, Ibu, tidak ada putus-putusnya ibadah Nabi kepada Allah. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Allah yang kat dengan aja momo. Bapak, lamun dengan baca ayat, kata Imam Ibnu Hajar, mun dengan baca ayat lanjutan per ayat niki dengan sebutan Allah, maka per huruf ayat itu akan datang menjadi cahaya di dalam kubur kita. Amin. Lagu lamun dah ngomot jende dah mau ina. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Terpaksa ondeng kembe di tengah malam bangun, kata Allah, uras tengah malam untuk apa? Tahajud, qiyamul lail. Kita punya hajat besar, datengin Allah. Kita punya maksud besar, deketin Allah. Kita mau mohon ampun, minta ampun sama Allah, uras tengah kelem tahajud. Bapak, uras pelinggih tengah malam, uras menek, uras menek je tahu je tahajud. Ndek numbe uras menek, lagu selesai menek wudu tahajud. Ini telu kali uras menek, telu kali ngeringke simbut. Ada mana? Nah, akhlak Nabi Muhammad ibadahnya luar biasa. Dari akhlak Nabi Muhammad niki sami jamaah rahimakumullah, ucapannya Nabi adalah perbuatannya Nabi. Ini Rasulullah nih. Kalau beliau berbicara, beliau melaksanakan apa yang dibicarakan sesungguhnya. Kalau Nabi Muhammad mengajarkan sesuatu, maka Nabi Muhammad pertama kali mengerjakan apa yang diajarkan sebelum orang lain. Lamun Rasulullah bertena, ayo kita bersedekah di jalan Allah, Rasulullah tidak ada uang yang tersimpan di rumahnya dihabiskan untuk sedekah.
Lamun ita kan dek dengan suruh ta bersedekah lagu ia pelit na tutup balung. Nah ini kita, Rasulullah luar biasa ahlaknya Nabi. Nah ini kisah pertama. Yang kedua, secara batin bagaimana kita mengenal Muhammad itu. Secara batin kita akan mampu mengenal Muhammad dengan dua sifat. Pira sifat ibu? Dua. Sifat Nabi Muhammad pertama, beliau mau gelar insanun kamil, gelar manusia paling sempurna. Tidak ada rasul-rasul yang dicap oleh Allah dengan sebutan insan kamil, tidak ada. Ndek narak. Sejak zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Isa alaihissalam, tidak ada satupun yang mendapatkan gelar insan kamil dari Allah kecuali Nabi Muhammad. Makanya kita puji, anta syamsun anta badrun anta nurun qanuri anta iksiru wa ghali anta misbahus suduri. Semua ya Nabi alaika ya Rasul alaika ya Habib alaika salawatullah Allahumma salli wa sallim. Nabi Muhammad niki insan kamil, orang yang memiliki derajat kemuliaan insanun kamil. Jamaah rahimakumullah, maka tidak akan surga itu ditutup oleh Allah sebelum insan kamil ini sudah berada di dalamnya. Mudah-mudahan tiang pelungguh mau tama, amin. Lagu rasa-rasa aja sekat badik. Ibu sekat badik nggih. Coba makin beketua Bapak. Oh Bapak, kira-kira beluwean sembahyang te si khusu atau ndek? Si khusu atau ndek? Ini mesti taduk ni je khusu doang badik. Tiang beluwean ndek. Sulit yang namanya nikmat khusyuk itu. Oh berarti solat kita lebih banyak yang mana? Khusyuk apa tidak? Tidak. Bagus. Pertama. Pertanyaan kedua, kira-kira mana lebih banyak zikir atau mikir? Deman pedas, zikir atau mikir? Mikir. Dua wahan. Yang ketiga, lebih banyak sedekah atau simpenan? Pedas, rona pelit dengan belanting ini. Simpenan doang pikiran. Keempat, beluean pelungguh kejar ibadah atau pegawaian? Nah, lamun wah empat niki model ibadah kita. Pertama, banyakan yang tidak khusyuk ketimbang yang khusyuk. Kedua, banyakan mikir daripada zikir. Banyakan simpenan daripada sedekah. Keempat, banyakan kerjaan daripada ibadah. Pertanyaan kelima, lamun ia model ibadah tesi empat niki, kira-kira nyocok pendek tetama surga? Nah, kita saja ndek tersemal aku diri jadi isin surga. Lagu melet ya melet, tapi masih jauh harapan untuk kita masuk ke dalam surga Bapak Ibu, betul?
Ya, makanya dosa kita ini banyak. Beruk baik jam pitu kami ngejar lekan peraya kencar rombongan dari pondok nggih. Aran tiang kan asli Peringga. Terus makin ndot le peraya arak pondok ia runguk teleni ke ibu najari separuh le peraya separuh le Peringga jarina timur tengah jarin tadi. Tiang niki orang timur tengah. Separuh le timur, separuh le nah niki sekarang kalau kita berpikir urusan amaliyah kepada Allah, masih jauh kita dari ibadah kepada Allah, masih jauh, masih jauh. Tapi inilah luar biasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa luar biasanya Nabi Muhammad? Mau derajat insan kamil, karena 3 sifat istimewa Nabi Muhammad yang tidak bisa kita contoh sebagai umatnya. Lagu mudah-mudahan bau isi teniki sitelu niki. Amin. Betelu sifat niki jemaah. Pertama sabar, kedua ikhlas, ketiga ridho. Ia berat pegawaian telu niki, tapi ini sifatnya Nabi Muhammad. Pertama sabar, kedua ikhlas, ketiga ridho. Kira-kira mbe posisi ente ita nasi telu niki. Pertama sifat sabar. Mana sifat sabar? Orang yang sabar ketika dicaci, dimaki, dihina, difitnah, dizolimi, bisa dia membalas, namun lebih baik dia simpan rasa amarahnya. Ini sabar. Mampu membalas tapi bisa menahan amarah. Inilah derajat sabar. Bapak, misal leman kelema papunina penyampah kosong, oleh lekan rau mangan tengari kosong, oleh malik jeraisa lekan masjid kosong. Kira-kira sabar datun dek? Hah? Dek? Insyaallah. Aduh, dimak dengan insyaallah ndek kusadu hendak. Ibu, waktu nak arak kepeng semamak deh, tebeng pelinggi deh belanja apa ongkat semama. Ya Allah adik, jatah kamu belanja 2 minggu arak sekedi, adik arak 3 juta doa. Alhamdulillah pendek. Lagu pas ndek nara jatah belanja 3 bulan 100.000, sabar ndek. Urung membeli skincare. Ini baru kita betapa sulitnya yang namanya sabar. Mana buktinya? Orang sabar tapi derajat sabar ini Bapak Ibu masih menyimpan beban dalam hatinya, tapi mampu dia lawan beban itu dengan keistiqomahan di dalam jiwanya, karena yang dia harapkan adalah ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini pertama sabarnya Rasulullah. Tiap ke masjid Rasulullah disiram, tiap ke masjid Rasulullah diludahi ketujuh, tiap ke masjid Rasulullah dilempar. Tapi pernahkah Rasulullah membalas kejahatan dengan kejahatan? Tidak. Tapi apa kata Nabi? Allahumma hdini qaumi fa innahum la ya'lamun. Belean. Allahumma hdini qaumin,
ya Allah berikan hidayah petunjuk kepada kaumku, fa innahum la ya'lamun, karena mereka belum tahu siapa saya, kata Nabi. Nih akhlak Rasulullah. Orang yang sakit, orang yang menghina Nabi, orang yang memusuhi Nabi, orang yang menyiram Nabi, orang yang meludahi Nabi, jatuh sakit, Nabi Muhammad pertama datang menjenguk orang yang menghina Rasulullah sallallahu alaihi. Kita bau apa ndek kira-kira dengan si musuh ini? Kita pas waktu sakit kita datang bejango jari julu, bau apa ndek? Aduh, pelot-pelot bayong kaki. Tapi kalau Rasulullah luar biasa. Basyarun la kal basyari, Nabi Muhammad adalah manusia tapi tidak sama dengan manusia pada umumnya. Yang kedua, sifat Nabi Muhammad ikhlas. Mana orang ikhlas? Ikhlas niki tidak perlu disebut. Timak de ikhlas lamun masih nyebut diri pelinggih ikhlas, ndek mana ran ikhlas no. Yuk bapak tuan hilang sandal dari masjid, au ikhlas aku wah jemaah nepi taang aku sih merebot lengna. Berarti dia mana ran ikhlas? Oh, berat ikhlas nggih? Belangan tepete contoh ikhlas. Kalau kita ingin menjadi orang yang ikhlas, cari contoh dalam surat Al-Ikhlas. Ibu hafal surat Al-Ikhlas? Simbe dia apa kulhu arane no? Nah? Simbe surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Surat Nabi arane niki. Tapi adakah kalimat ayatnya yang menyebut kata-kata ikhlas? Tidak ada. Beda dengan Al-Falaq, beda dengan An-Nas, beda dengan Al-Kafirun, beda dengan Al-Humazah. Beda Bapak Ibu. Namanya Al-Ikhlas, tapi isi ayatnya sedikit pun tidak ada pernah menyinggung kata-kata ikhlas. Tapi apa yang dia sebut? Tauhid kepada Allah. Inilah orang yang ikhlas. Jadi derajat orang yang ikhlas, mereka tidak mau sebutan manusia, mereka tidak mau pujian makhluk, mereka tidak mau pujian dari siapapun, tapi yang dia inginkan adalah pujian mulia dari Allah Subhanahu. Hasbi Rabbi Jalallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Coba hasbi jalallah ma fi ghairullah Nur Muhammad wallah la ilaha. Allah doang tempat sandaran kita, Allah doang tempat meminta kita, Allah doang tempat kita berserah diri. La ilaha. Paham nih? Jelas? Jam pira? Jam sholat. Semai nggih? Masih kuat? Ndek deman lelah.
Ita bega lagu. Baik, niki pertama. Rasulullah insan kamil. Mana sifatnya? Sabar. Kedua, ikhlas. Kalau secara logika Bapak Ibu nggih, antara sabar dan ikhlas itu ibarat satu pintu, ibarat satu gerbang di balik taman yang begitu indah. Pintu gerbangnya namanya sabar, tapi setelah pintu sabar itu terbuka, maka taman yang indah akan kita masuki, itulah ikhlas. Mudah-mudahan mau tamal golongan niki nggih. Arak dengan nyumbang Ibu. Pongkatnya Bapak niki tiang nyumbang 1 juta. Lagu dendek sebut aran tiang gih ikhlas tiang. Aung gih nak tuang. Pas waktu tepi aula le pondok tiang sebut. Dari hamba Allah 1 juta rupiah. Pongkatnya kita batur. Dia tahu hamba Allah ini aku kenana sini. Ikhlas atau ndek no? Ndek jadi sebut lagu ia bercerita aku hamba Allah ini orang kita tahu kan hilang ikhlasnya kita gara-gara sebutan manusia. Yang ketiga, sifat Nabi Muhammad hingga mendapatkan insan kamil, ridho. Ridho. Satu-satunya yang dipanggil oleh Allah ketika seseorang meninggal dunia, ketika seorang mati menghadap kepada Allah, Allah tidak memanggil hartanya. Mohon maaf, Allah tidak memanggil popularitas kita, Allah tidak memanggil gelar kita, Allah tidak memanggil sesuatu yang berat pada diri kita. Lagu Nabi terpanggil sida-sida Allah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Yang dipanggil oleh Allah siapa, Bu? An-nafsul mutmainnah. Orang yang memiliki jiwa yang tenang, jiwa yang bersih, jiwa yang tidak ada sifat dengki. Mbaran dengki. Talo ate. Saudara dengan talo ate, Bu? Dengan beli kulkas ia lelah telir panas. Dengan beli motor ia lalu beli bodrek. Nah, talo ate. Dia dengki, dia riya, dia ujub, dia sum'ah, takabur, sombong. Orang yang tidak memiliki ego, orang yang tidak memiliki hawa nafsu, sifat keakuan dalam dirinya, dia hilangkan. Hingga apa pemberian Allah, dia ridho. Selapu icanin desida Allah, dia ridho. Itulah sebabnya Allah meridhoi dia. Contoh, Nabi Ibrahim. Ibu kenal Nabi Ibrahim? Betom kenalan. Kenal lempiran boy ini. Aduh ngarang-ngarang doang. Kenal ibu Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim dibakar oleh Namrus di dalam api. Nabi Ibrahim tahu tidak ada yang bisa menyelamatkan dia. Nabi Ibrahim sadar tidak ada yang mampu memberikan keselamatan kepadanya. Tapi
Nabi Ibrahim berserah kepada Allah. Dia ridho atas pemberian Allah. Apa beliau katakan? Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ulang. Hasbunallah mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah. Ternyata jamaah, ketika Nabi Ibrahim di tengah kobaran api, beliau berserah diri kepada Allah, ridho atas nasib takdir yang diberikan oleh Allah kepadanya, hingga Allah malu kepada Ibrahim. Apa firman Allah? Ya nar kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Nabi Ibrahim masuk di dalam api bukannya kepanasan, tapi kedinginan. Isi panasan ibu, juluan kedinginan Nabi Ibrahim. Karena apa? Dia ridho kepada Allah dan Allah meridhoinya. Agak ibu lamun ngempok kompor deh ya baca hasbunallah wa ni'mal wakil. Arak kebakaran ya baca hasbunallah wa ni'mal wakil. Ilmu Nabi Ibrahim nyelam le dalam api, insya Allah gesang gitu. Beda kelas dengan Nabi Ibrahim. Dia ridho kepada Allah, Allah meridhoinya. Nabi Yunus musibahnya apa? Dimakan oleh ikan yang bernama Nun. Sekian hari sekian malam Nabi Yunus di dalam perut ikan. Lagu Nabi jari wirid zikir Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Maka Nabi Yunus dikeluarkan dari perut ikan. Keluarlah Nabi Yunus. Angka ibu lamun arak bijajarin perungguh betian ngidam. Betian ngidam, bejuluan ngidam si betian. Berarti ngidam betian pas ini. Bukan itu belanting sembelia peringga ngidam betian ngidam kata. Mbesi kena ngidam betian. Nah, lamun dengan ngidam betian, ieu luwe-luwe baca no la ilaha illa anta. Insyaallah ndik adalah lalu waktu ngenjen ibu. Oh, ternyata orang-orang yang ridho kepada Allah, Allah meridhoinya. Seperti Nabi besar Muhammad sallallahu. Ya Allah, jamaah, ridhonya Nabi Muhammad luar biasa. Saking ikhlas rida Nabi Muhammad cinta kepada kita Bapak Ibu, hingga Allah dalam Al-Quran firmankan, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Ada di Quran surat apa? Aduh percuma tebak ketuaan. Allah katakan apa? Muhammad, aku siapkan bagimu nanti di akhirat apa yang membuat kamu ridho, terserah ente. Mun bahasan tidak pokok mbe ampo de senang wah Muhammad. Usrah le pelinggih dah, milih sugih, milih hebat, milih popularitas, silahkan. Tapi apa kata Nabi bu?
Aku tidak ingin harta ya Allah. Aku tidak ingin popularitas ya Allah. Aku tidak ingin jabatan, kedudukan ya Rabb. Aku tidak ingin hidup mewah, tapi satu yang aku inginkan ya Allah, la arda wa wahidum min ummati finnar. Aku tidak ridho jikalau ada salah satu umatku yang tinggal di dalam neraka. Allahumma salli ala sayyidina. Ditawarkan harta, Bu, ditawarkan gunung Uhud jadi emas, ditawarkan kemewahan, tapi Nabi Muhammad menolak. Nabi pekayunan si Nabi Muhammad ndek nerede Rasulullah serminang tiang pelungguh lek dalam neraka. Dakak menon ndek demen lek Nabi Muhammad. Cinta kita kepada Nabi Muhammad. Ya Allah, makanya Rasulullah itu derajatnya ridho. Kita terbelajar reda le selapu ketentuan Allah Ta'ala. Takdir Allah tidak ada yang tidak baik, tidak ada takdir Allah yang salah, semuanya baik. Cuma persiapan iman di dalam hati kita ini yang belum siap menerima. Ketahuilah, orang kalau berlayar ke tengah lautan dengan membawa perahu melewati samudra yang begitu luas, besar ombaknya, kencang arusnya, bukan ombaknya yang besar Pak, tapi perahu kita terlalu kecil untuk mengarungi samudra yang begitu luas. Betul? Sekarang kita diuji oleh Allah, diuji dengan ekonomi. Negara kita kata orang sedang tidak baik-baik saja. Menurut dia baik-baik saja kok. Karena kalau kita berbicara tentang susah, lemon lai, susah lontuh. Yo, dah kamu non dewa susah piran masa Jokowi, masa SBY, Megawati, dah kamu non sedang tidak baik-baik saja. Iman kita yang belum siap. Karena sesungguhnya setiap yang terjadi, ma asaba min musibatin illa biiznillah. Tidak ada sesuatu yang tidak terjadi kecuali atas izin Allah. Ya Allah. Yang kedua, Bu, kalau kita ingin mempelajari tentang hakikat Nabi Muhammad niki secara batin itu, mana bahwa Nabi Muhammad adalah rahmatan lil alam. Artinya Nabi Muhammad tidak membeda-bedakan golongan. Nabi Muhammad tidak pernah membeda-bedakan kelompok, tidak pernah membeda-bedakan keturunan, tidak pernah membeda-bedakan ras, tidak pernah membeda-bedakan suku. Inilah Nabi Muhammad rahmatan lil alamin. Mu ite perang gara-gara beda rompi. Betul? Perang gara-gara maulid kencende, ribut gara-gara kunut. Yotia sering ngaji lek Masjid Muhammadiyah niki lek Pagesangan Mataram, nggih, di Masjid Istiqlal. Sebagian besar Muhammadiyah, Salafi juga banyak. Lagu mun papah maulid, saya si maulid, sindek demen ule. Papa tiang jari imam terawih hendak waktu begitir tiang kunut, milu saya kunut lek mudi. Begitu cara kita menghormati perbedaan. Inilah rahmatan lil alaminnya Nabi Muhammad. Makanya kalau kita mempelajari keistimewaan Nabi Muhammad niki sami jamaah rahimakumullah, makanya kita lihat lek diri Nabi Muhammad nih tersusun atas 4.
ia saat tersebut aran hakikat Muhammad saembe awalan akhiran zahiran batinan. Awal Muhammad, akhir Muhammad, zahir Muhammad, batin Muhammad. Mana awal Muhammad? Awal Muhammad Rabbani, ketuhanan. Kenapa awal Muhammad disebut Rabbani? Kata Allah, khalaqtu Muhammadan min nuri wajhi. Aku jadikan Muhammad itu langsung dari cahaya wajahku, kata Allah. Makanya tidak ada yang sama dengan Nabi Muhammad. Dia narak pada kanca Nabi Muhammad ibu, tidak ada yang sama. Karena pancaran nur diri Nabi Muhammad langsung dari Allah. Tapi kalau malaikat, rasul-rasul yang lain, nabi-nabi yang lain, dari mana cahayanya? Bersumber dari cahayanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya awal Muhammad itu Rabbani, ketuhanan. Akhir Muhammad Nurani, zahir Muhammad jasmani, batin Muhammad ruhani. No, 4 ya. Awalan, akhiran, zahiran, batinan. Di mana ini dibahas? Di dalam ilmu hakikat, le dalam tasawuf, mundepeta le ilmu fikih ini tidak ada. Beda ya lamun searah le fikih. Lamun le fikih hembe kaulan fi'lan ibadatan amalan solihan. Iya si arak le fikih. Kaulan fi'lan taatan ibadatan amalan solihan tebahas le dalam fikih. Lagu si 4 niki tebahas le dalam tasawuf. Awal Muhammad Rabbani, namanya ketuhanan dari Allah. Akhir Muhammad Nurani, ada nur dari Allah subhanahu. Makanya Nabi Muhammad datang jok Madinah ibu, bagaimana dicambut oleh kaum Ansor nggih? Tala'al badru alaina min sani yatil wada wajabat alaina mada'a. Menunjukkan apa? Nurnya Muhammad mesti disambut, nurnya Muhammad mesti disyukuri. Angka lamun dengan mahalul qiyam mun terbaca waktu serakal no. Mun papa ya Nabi salam alaika, kan uras kita selapu nggih. Mun dengan serakalan haji uras kita bangun kita waktu mahalul qiyam. Kenapa kita bangun waktu kena ya Nabi salam alaika? Karena itu cara malaikat menghormati Nabi Muhammad waktu Isra dan Mi'raj. Mi'raj Nabi kita naik ke langit, berdiri malaikat, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika. Lagu hanya satu malaikat yang tidak mau berdiri. Bukan tidak mau berdiri, dia tidak tahu ada Nabi Muhammad. Kelebet zikir doang, zikir. Akhirnya Allah hukum malaikat ini dengan apa? Dipatahkan sayapnya oleh Allah gara-gara tidak mau berdiri menyambut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhir Muhammad Nurani, zahir Muhammad jasmani, awak sini, awak niki. Makanya Nabi katakan di dalam diri kita, Nabi sebutkan qul innama
ana basyarum mithlukum, sesungguhnya aku ini adalah manusia seperti kalian. Oh. Cuma bedanya yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Cuma lihat diri Nabi Muhammad Allah kirimkan wahyu. Nah yuk bedanya niki awalan akhiran. Awalan awal Muhammad apa? Rabbani. Akhir Muhammad nurani. Zahir Muhammad jasmani. Batin Muhammad rohani. Nah makanya lamun arak batin lek dalam diri taniki tenang, nyaman, demen, senang, itulah hakikat batinnya Muhammad. Amin. Angkat sami jamaah, pantas Nabi katakan az-zahir mir'atul batin. Zahir kita ini adalah cerminan daripada hati kita. Ibu, girang sida berkaca? Girang deh. Lamun tebekaca, ngancam le dulun kaca. Kira-kira apa nampak le kaca niki? Ita atau bayangan kita? Kan pada ruang teh. Misal tiang berkaca. Arak gambar tiang le kaca? Arak. Lagu simbearan Zainul Huda le dalam kaca no atau niki? Nih tengaji hakikat Muhammad dulu nih sekedi. Si Zainul Huda no si berkaca sini atau le dalam kaca? Si berkaca. Simbe tekan paran zahir. Si nampak nombe. Ini si asli. Lagu silik dalam kaca sino gambaran daripada si asli. Ibu, makanya bahasa Al-Quran itu luar biasa. Yang mendengar itu bukan telinga, tapi apa? Roh searah lek dalam awak, posisi lek dalam teli. Luwe dengan berdua telinga lagu kedok kan dah. Ada yang melihat itu bukan mata, tapi roh yang dititip oleh Allah kepada mata. Kan luwe dengan meleng, tapi tidak melihat. Betul? Yang pun disebut buta meleng. Tapi kenapa itu baru bisa kelihatan, itu baru bisa terlihat dengan apa? Dengan sebab mir'atul batin. Jadi yang nampak dalam badan kita di luar ini adalah cerminan daripada hati. Lamun bagus ate, bagus kemos. Bagus ate, bagus pemuni. Bagus ate, bagus pegawaian, maka itulah cerminan daripada hakikat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Awalan, akhiran, zahiran, batinan. Selebihnya insyaallah nanti kita bahas nggih. Nah jamaah rahimakumullah, ibarat tengaji cara timuk wau baris atas wa ya baris atas ya nun baris atas. Nah coba baca wayana munah wayana jaya wahengkah teniki. Mudah-mudahan ada manfaat bega lain dek yang hadir leniki nggih. Alhamdulillah tabadai atas izin Allah Subhanahu wa taala. Mulai jak nggih sampai malam jadwal jeloniki wah lagu coret ganti-ganti di sini
isi ustaz niki ahli tasamal keluarga soal niki orang kadang-kadang nggih bah nah alhamdulillah jadwal bertais coret jadwal jelantik coret nggih jadwal pejanggi coret bareh kelem tau tengisi syariat alhamdulillah makin bisa bersilaturahim alhamdulillah mudah-mudahan bagaimana kita kumpul hari ini semoga sampai dalam surga Allah kumpulkan kita bersama-sama bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amin ya rabbal alamin bisirril fatihah bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Allahumma allimna ma yanfa'una wa wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa tuqa Allahumma ya muhawwil al ahwal hawil ahwalana ila ahsanil hal bihawlika wa quwwatika ya aziz ya muta'al Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin al-fatihah kurang lebihnya mohon dimaafkan wallahu muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.